Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tekian News, apa kabar? Setelah kemarin tanggal 7 Februari kami redaksi Tekian News pulang dari Yunnan, Tiongkok. Di bulan ini juga tanggal 27 Februari 2018 kami lanjutkan perjalanan kami dari tim redaksi Tekian News ke Turki. Kita sekarang sudah berada di bandara hafal apalah, yang jelas bukan hafal tanpa menghafalkan, di Istanbul, Turki. Dan sekarang kita berada di claim baggage. Hai. Oke. Halo. Lebih awal jam 11.30 yang seperti itu kita ke makan siang. Kira-kira 95% dari penduduk Turki itu orang Muslim. Sahabat, kita sekarang berada di sebuah museum panorama, di mana museum ini kita lihat berisi apa, Ustaz? Ini adalah museum mengenai penaklukan Fasih Novel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi disebut Museum Panorama 1453. Nanti di atas kita akan melihat seperti suasana pertempuran ketika penaklukan Konstantinopel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tekian News, apa kabar? Setelah kemarin tanggal 7 Februari kami redaksi Tekian News pulang dari Yunnan, Tiongkok. Di bulan ini juga tanggal 27 Februari 2018 kami lanjutkan perjalanan kami dari tim redaksi Tekian News ke Turki. Kita sekarang sudah berada di bandara hafal apalah, yang jelas bukan hafal tanpa menghafalkan, di Istanbul, Turki. Dan sekarang kita berada di claim baggage. Hai. Oke. Halo. Lebih awal jam 11.30 yang seperti itu kita ke makan siang. Kira-kira 95% dari penduduk Turki itu orang Muslim. Sahabat, kita sekarang berada di sebuah museum panorama, di mana museum ini kita lihat berisi apa, Ustaz? Ini adalah museum mengenai penaklukan Fasih Novel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi disebut Museum Panorama 1453. Nanti di atas kita akan melihat seperti suasana pertempuran ketika penaklukan Konstantinopel. Sini aja. Ini ada pasang rantai gitu kan, chains kan? Sebelah kanan, sebelah kiri ada masjid. Ini adalah laut di mana saat itu ada rantai yang tidak memungkinkan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya untuk mendekati benteng di sana. Namun
Muhammad Al-Fatih harus melewati Golden Horn, bukit untuk mencapai laut tadi, untuk mencapai pusat kerajaan. Kita lanjutkan perjalanan kita mencari seafood. Di sini kita berapa suhu kita nih? Berapa derajat? Ya Allah, 2 derajat. Dingin lagi kita. Ya Allah. Bang, ajak apa bang? Ajak apa? Udah 2 derajat. Kita pagi-pagi sarapan dulu ya. Antara lain ada ini apa nih? Madu. Wow. Selanjutnya sarapan kita adalah berbagai jenis kacang-kacangan ini. Entah kacang apa. Kacang ini beda-beda semua jenisnya, masing-masing ya 2 atau 3 lah. Lalu selain itu berbagai jenis keju yang begini, masing-masing diambil satu. Nih apalagi nggak ngerti. Ini juga nggak ngerti. Pokoknya dimakan aja dah, biar merasakan. Oke. Ada juga buah-buahan yang sudah di slice, sudah ditinggal lep aja. Lalu hidangan pembuka apa ya? Ini korma kayak palm fruit. Lalu apa ini? Kismis apa korma apa nggak ngerti semua juga. Pokoknya kita makan aja dah. Dan lain-lain. Yuk, teman-teman, di sini beginilah kondisi Turki. Sangat dingin. Dingin banget. Menuju ke bursa kita harus melalui kapal feri dulu. Kita lihat di belakang saya banyak burung-burung, mengingatkan saya pada film The Assassin. Wah, seru. Saya sedang bersama Bayram, my friend Bayram. Is Turkish. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. I remember Sylvester Stallone. Bahasa Turki, bayi atau baby disebutnya bebek. Jadi ini toilet khusus untuk bebek alias para bebek. Katanya J. Jumali Kizik. Berasal dari kata Jumat. Karena dulu di sini satu-satunya yang ada masjid dijadikan tempat sholat Jumat dari 8 desa di sekitarnya. Maka orang-orang datang ke sini hanya untuk sholat Jumat. Kira-kira kalau di Jakarta ini pasar Jumat. Kalau hari Jumat orang datang untuk sholat. Dan karena ini termasuk desa yang paling tua, maka dinyatakan sebagai World Heritage, warisan dunia oleh UNESCO. Ini bahasa Prancisnya, Patrimoine Mondial. Bukan kayak ini. Jumali Ini masjid adalah masjid yang sudah kurang lebih 700 tahun. Ya.
700 tahun meskipun tidak semuanya asli, tapi masjid 700 tahun ini luar biasa. Dulu mungkin diisi oleh ulama yang luar biasa, tentunya bisa mengembangkan masyarakat di wilayah ini. Tinggalkan masjid tertua ini yang sudah 700 tahunan. Ini adalah mimbarnya. Bisa jadi dulu di sini juga ada aulia Allah yang mengembangkan masyarakat di sini. Ini untuk tempat perempuan, untuk para pejuang agama di tempat sini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. C dibacanya J, jadi Jumalik Kijing. Ini masjid seusia 700 tahun. Di sekitar sini ada 9 desa. Dan kalau hari Jumat, satu-satunya tempat sholat Jumat di masjid ini. Jadi orang dari 8 desa yang berada di sekelilingnya datang ke sini hanya untuk sholat Jumat. Nah, kalau di Indonesia pasar Jumat. Nah, ini desa Jumat. Kita lanjutkan. Sekarang saya berada di sebuah masjid, namanya disebut dengan Ulu Jami. Jami artinya masjid yang dipakai buat Jumatan, Ulu artinya besar. Jadi Ulu Jami adalah masjid besar, masjid agung. Nah, seperti itulah ya. Dulu Sultan di sini berjanji ketika memenangkan peperangan nanti di Irak, maka ketika dia menang, dia akan membangun 20 masjid di Bursa ini. Bursa ini adalah pusat kekuasaan khilafah Turki Utsmani. Nah, maka ketika pulang ternyata tidak memungkinkan bikin di mana 20 dan tidak memerlukan 20 masjid. Akhirnya bertanya kepada ulama dan ulama memberikan solusi. Kalau gitu kamu bikin saja masjid yang besar yang terdiri dari 20 kubah. Maka masjid ini masjid begitu besar dan terdiri dari 20 kubah. Masjid ini didirikan tahun 1399 sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Pagi ini di Swiss Bell Hotel Bursa ya, kiwi dan lain sebagainya. Merah delima ini bisa dijadiin cincin. Saat ini kami sedang berada di makam Osman Ghazi, pendiri daripada apa yang kita kenal dengan nama Ottoman Empire atau Khilafah Utsmaniyah. Beliau lahir tahun 1258, 1298, Pas saat jatuhnya Baghdad. wafat tahun 1326. 1258 itu seiring dengan jatuhnya Baghdad diserbu oleh bangsa Mongol, sangat terkenal. Dan dari sinilah kemudian berlangsung secara turun-temurun sampai 32 sultan Kesultanan Utsmaniyah, Turki Utsmani. Sampai kemudian setelah Perang Dunia Pertama tahun 1923 oleh kekuatan Sekutu Barat yang dimotori oleh para Zionis, Khilafah Utsmaniyah dibubarkan dan dijadikan sebagai nation state, negara nasional Turki dengan pemimpin pertamanya Mustafa Kemal Atatürk. Jadi dari beliaulah turun terbentuk sebuah sejarah panjang Khilafah Utsmaniyah mengembangkan sistem, melanjutkan perkembangan peradaban Islam di dunia. Sahabat, sekarang saya berada di sebuah kompleks pemakaman para sultan, termasuk pendiri dari Kesultanan Utsmaniyah yaitu Sultan Osman Ghazi. Ini adalah pemandangan kota Bursa. Kota yang indah, udara sejuk. Ini adalah ibu kota Khilafah Turki Utsmani.
Saya sekarang berada di Gunung Uludah, gunung besar yang tinggi di daerah Bursa di Turki. Cuacanya ekstrim, cable car tidak beroperasi karena anginnya besar, disertai hujan salju. Ini tidak mungkin. Meskipun anginnya besar, hujan salju, ini dingin sekali sebenarnya. Tapi alhamdulillah, saya insya Allah mudah-mudahan tetap sehat, mudah-mudahan tetap kuat meskipun dinginnya luar biasa. Mengapa demikian? Karena alhamdulillah saya mencoba untuk berbekal dengan bekal yang cukup baik. Saya sudah pakai kupluk winter, shawl winter, jaket winter, celana juga celana winter dan celana juga untuk ski, sehingga ya alhamdulillah lah, dari dalam hangat, dari luar tidak masuk. Dan sarung tangan winter, semua winter, bahkan saya tambah jaket hujan 4 lapis alhamdulillah, jadi nggak kedinginan. Nah teman-teman, ini cuaca ekstrim baru di dunia, apalagi cuaca ekstrim di akhirat nanti, apalagi alam yang ekstrim nanti di alam kubur, apalagi nanti di akhirat kalau nggak punya bekal, aduh, hancur selamanya. Maka pastikan sebelum Allah memanggil Anda, sebelum pindah alam yang sangat ekstrim, pastikan bekal Anda bekal yang sesuai dengan alam akhirat, bekal yang cocok, bekal yang kuat, sehingga Anda insya Allah selamat di alam kubur dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selamat berbekal. Mudah-mudahan kita bisa memiliki bekal yang cukup sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di sebuah percetakan Al-Quran terbesar, bukan percetakan Al-Quran, percetakan terbesar kedua di dunia. Adanya di Isparta, Turki juga. Dan percetakan ini adalah percetakan yang dimiliki oleh sebuah yayasan, namanya Hayrat Wakaf. Yayasan ini adalah yayasan begitu besar ya. Pusatnya memang di Istanbul, tapi banyak bergerak di Isparta, di Bursa dan lain sebagainya. Sahabat, ini adalah suasana di depan makam dan museum Ataturk, salah seorang pemimpin pertama di Republik Turki setelah Khilafah Utsmaniyah runtuh, dikembalikan menjadi republik oleh Ataturk, dan dia melawan beberapa serangan-serangan dari musuh. Maka jadilah Turki seperti yang sekarang ini, Republik Turki. Strike! Awesome! Sastur! Saya sedang berada di kapal laut di Selat Bosporus. Nah, di selat ini memisahkan antara Eropa dengan Asia. Saya sedang berada di depan Masjid Nurul Utsmani, sebuah masjid yang didirikan oleh Sultan Utsman, anak dari seorang panglima perang bernama Ertugrul. Ertugrul dulunya hanya memiliki 400 orang pasukan perang dan akhirnya memiliki anak bernama Utsman. Utsman mendirikan kesultanan atau Daulah Utsmaniyah, dan pada akhirnya kesultanan ini sampai 600 tahun berkuasa dan wilayahnya mencapai sepertiga dunia. Ini suasana di makam Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW. Saat Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib, orang-orang Yathrib ingin rumahnya lah yang dijadikan tempat singgah Nabi.
Namun Nabi menyerahkan pada kudanya. Biarkan kudanya yang memilih tempat mana yang dipilih oleh kuda tersebut. Akhirnya ternyata kuda tersebut memilih rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Perjalanan pulang dari Turki, pesawat jam 2 malam, Kamis malam Jumat, dan insya Allah tiba di Malaysia jam 4 sore. Alhamdulillah sahabat, kita sudah bersama rombongan sudah sampai Jakarta dengan selamat, kembali lagi ke realitas yang ada.